Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mufadil dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview pertemuan tarikh tasyrih, di mana pada pertemuan di pekan sebelumnya telah dibahas tentang at-tasyrih fi hayati Rasulullah atau syariat di masa Rasulullah. Langsung saja, syariat pertama kali turunkan, syariat baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau baru dihitung ketika Nabi SAW diangkat menjadi nabi dan rasul di usia yang ke-40 tahun. Kemudian pada saat Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi itu dalam keadaan buta huruf, makanya ayat yang pertama turun tentang perintah untuk membaca. Kemudian adapun tentang teori turunnya Al-Quran itu ada dua versi. Yang pertama mengatakan bahwa Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz secara langsung, kemudian dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia dan turun secara berangsur-angsur kepada Rasulullah. Dan versi yang kedua mengatakan bahwa pertama Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Lauhul Mahfuz, langit dunia dan kepada Nabi Muhammad. Ada dua tempat di mana diturunkan Al-Quran, yakni kota Mekah dan Madinah. Ayat-ayat yang turun di Mekah adalah ayat-ayat tentang akidah dan akhlak, sementara ayat yang turun di Madinah lebih banyak berbicara tentang syariat. Kemudian asas at-tasyrih atau prinsip-prinsip syariat. Yang pertama, adamul haraj atau menghilangkan kesulitan. Jadi prinsip pertama syariah adalah menghilangkan kesulitan. Yang kedua, taklilut takallif atau meminimalisir beban kewajiban. Dan yang ketiga adalah at-tadrij atau berangsur-angsur. Mengapa kemudian berangsur-angsur? Karena untuk mengubah kebiasaan dan praktik ibadah orang Arab, maka harus dilakukan secara berangsur-angsur. Ketiga prinsip ini dipakai untuk mentafsirkan Al-Quran dan untuk membuat aturan atau syariat. Selanjutnya adalah cara Al-Quran itu diturunkan. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan karena sebagai jawaban atas pertanyaan dari sahabat. Yang kedua, Al-Quran diturunkan karena adanya pertanyaan. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan karena sebagai kisah dan lain-lain. Selanjutnya adalah uslub Al-Quran atau gaya bahasa Al-Quran. Ada dua, yakni at-takhir atau pilihan dan at-talab atau menuntut. Selanjutnya ada 4 gaya isi Al-Quran. Yang pertama, litakmini dakwah atau untuk memperkuat dakwah. Contohnya perintah tentang jihad. Yang kedua, litakwinil buyut untuk membentuk rumah tangga. Contohnya untuk hukum nikah, talak dan lain sebagainya. Yang ketiga, litorikil muamalah, sebagai jalan muamalah atau hubungan antar manusia. Dan yang terakhir, al-uquwah anil jaraim atau hukuman terhadap sebuah kejahatan. Contohnya adalah hukuman qisas. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.